bersama-sama mencoba mendiskusikan ini. Apa yang harus kita lakukan agar kemudian tingkat konversinya lebih tinggi. Yang selama ini ngurusin lead siapa? Mas, siapa yang ngurusin lead? Yang mendatangkan 1.600 ini? Ini lewat apa aja? SEO tentu ya. Lalu kemudian? Web, IG Ads, ya. Facebook Ads, FB Ads, sama Google Ads, Marketplace. Lalu kemudian Marketplace. Place properti maksudnya ya? Ya. Oke. Baik. 1.600. Oke. Seharusnya kalau melihat dari data ini, maka seharusnya datanya 1.600 ini seharusnya sudah berkualitas karena menggunakan ini kan gitu ya. Jadi kalau SEO kan pasti mengincar kata kunci yang berbau properti, makanya data di sini adalah yang memang bermau dengan properti. Lalu kemudian IG Ads, Google Ads, Facebook Ads, tentu dari settingannya kan sudah menargetkan usia gitu ya. Oke, siapa yang selama ini setting Facebook Ads? Coba, tidak saja. Oke, kalau dengan main Facebook Ads, kan itu menentukan usia mas. Oke, usia berapa yang sering jangan tembak? 22, 23 sampai 50, 65 kan kita punya 3 produk, jadi menyesuaikan produk. Oke, kan nanti kita cerita produk nanti dulu ya, settingan iklan dulu. Berapa 22 sampai 60 lah. 22 sampai 60 itu ditembak dalam satu ads atau pecah-pecah? Satu. 22 sampai dengan 64. Oke. Saya dari tadi sudah curiga di sini ya gitu. Oke. Saya bukan berarti untuk menyalahkan mas ya. Mohon maaf kalau nanti bahasa saya menyalahkan, ini input. Ini untuk kita sama-sama belajar gitu. Pak Dudin ngajak saya ke sini kan memang untuk ya yuk belajar bareng-bareng begitu. Bisa jadi nanti teman-teman ada input juga dari feedback juga yang kemudian juga bermanfaat bagi saya. Oke, mas siapa namanya mas? Agil. Ya. Udah nikah mas? Udah, alhamdulillah. Ada yang belum nikah? Mas Desa. Oh, suruh segera nikah Pak Dudi. Sudah ini ntar lagi. Ini masalahnya kenapa ini terjadi? Karena kedua orang ini. Serius? Belum semua ini. Nah itu masalahnya. Udah selesai dah. Selesai pulang kita. Itu masalahnya mas, serius. Loh, gimana coba mau menjual produknya orang lain kalau menjual diri sendiri aja belum bisa? Yes. Sudah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai itu masalahnya mas gitu. Oke, Mas Agil bercanda ya. Oke. Gini mas, pengguna sosial media itu dibagi menurut Facebook yang ngomong nih, bukan saya gitu. Oke, itu adalah usia 13 ke 17, 18 ke 24, lalu kemudian 25 ke 34, 35 ke 44, 45 ke 54, 55 ke 64, dan 65 plus. Oke. Lalu kemudian panjangan ngambil dari usia, ini merah ya. Ngambil dari usia ini mas, sini masih berarti ya? Iya, Pak. Berarti kan ngambilnya dari sini ke 60? 64? 60 pas. 60 pas. Berarti masuk sini ya. Oke. Nembaknya di sini kan? Di sini letak biasnya mas. Dan apalagi ditembak dengan satu iklan. Izinkan saya nyampaikan idenya ya. Oke. Mari kita belajar mas. Bareng-bareng. Ada 3 motivasi orang beli properti. Ada 3 latar belakang motivasi orang beli properti. Apa yang pertama kira-kira? Ada yang beli properti itu adalah pertama kali seumur hidupnya. Pertama kali. Siapa yang beli pertama kali properti seumur hidupnya? 25, 34. Nggak siapa? Oke, usianya dari usia mungkin di sini mas. Ini mungkin di sini mas. Iya kan? Iya. Pertama kali beli properti seumur hidupnya. Oke. Mereka rata-rata adalah Pengantin muda. pengantin baru. Pengantin muda. Oke. Oke. Lalu kemudian ada orang beli properti untuk kepentingan apa? Upgrade. Saya udah bosen dengan rumah ini terlalu kecil.
Dulu cuma motor, sekarang ada mobil. Butuh tambahan garasi. Saya butuh ruang bermain untuk anak saya. Saya butuh tambahan kamar untuk anak saya, anak kedua, anak ketiga, pembantu saya. Maka karakter upgrade. Itu ada di mana Mas kira-kira? 354. 35 ke 54. 54. Itu adanya di sini, Mas. Oke. Lalu ada orang yang beli rumah atas dasar untuk Investasi. investasi. Oke. Itu ada di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi anggaplah di sini gitu ya. Oke. Nah, properti kita ada di mana? Ini atau ini? Ketiganya. Ketiganya. Dan tiga-tiganya ditembak dengan iklan yang sama. Insya Allah di situ kekeliruannya. Beda. Beda dong, Mas. Selama ini iklannya sama? Enggak, beda-beda. Beda-beda. Oh, udah bagus kalau udah beda-beda gitu. Di mana perbedaannya, Mas? Ya misalnya kalau yang rumah-rumah murah itu umurnya dari 22 itu. Kalau yang rumah-rumah mahal buat investasi ya umurnya. Loh, tadi waktu pertama katanya dijadiin satu. Ini sudah dipisah. Maksudnya kalau kan tanyanya rentang umur jadi saya katanya rentang semua. ditembak dalam satu X atau dipisah-pisah, Mas? Bisa-bisa. Pisah-pisah. Makanya berdasarkan produknya bukan berdasarkan umurnya. Oke, berdasarkan produknya gitu. Iya. Sudah main di sini gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi sekarang kalau dia karakter pertama kali beli properti, mana yang ditembak, Mas? Itu 18 sampai 30. Bapak sudah sampai dengan 34. Oke, pertanyaan saya kalau 18 sampai 34, orang yang pertama kali beli properti seumur hidupnya itu apa yang menjadi USP-nya? Unique Selling Proposition. Atau ada yang nyebutnya unique selling point. Udah, nggak usah diperdebatkan istilahnya. Intinya sama. Apa yang menjadi alasan mereka? Apa yang menjadi faktor pertimbangan mereka untuk beli properti? Murah. Skemanya. Murah. Terus? Skemanya mudah. DP ringan, tenor panjang, angsuran ringan. Kualitas bangunan diperhatikan? Tidak. Harus di pusat kota? Tidak. Pinggiran nggak apa-apa. Oke, maka di sini selalu yang ditonjolkan adalah murah, DP ringan, tenor panjang, bisa ditempati segera. Udah itu Mas. Maka di iklannya masuk di situ Mas. Ya ini refreshing aja gitu ya. Kalau upgrade apa menjadi dasarnya orang untuk beli gitu? Lokasi bangunan. Lokasi bangunan, Luas tanah. luas tanah, oke. Bangunan. Spek. Tipe. Spek. Apa? Oke, tipe masuk, oke apa lagi? DP, Akses. DP custom, tenor custom, angsuran custom. Dia kan udah punya duit gitu. Kita patok DP misalnya 40 juta. Saya ada duit 80 boleh nggak? Tolong hitungkan saya kalau duitnya 80 gitu. Nah itu ada di karakter ini gitu. Oke? Maka boleh nggak bahasa iklannya kayak gini Mas gitu? Berapapun tabunganmu sekarang, kamu bisa beli properti di sini. Bahasanya kayak gitu gitu. Kan orang yang paling beli properti itu, aku nih bisa beli duit semennya, isora ya gitu. Sekarang kan bahasanya kayak gitu gitu. Isora ya gitu. Maka bahasa iklannya seperti itu Mas. Seperti Agil ya. Oke, sekarang investasi. Maka pertimbangannya apa? Orang pengen beli rumah properti untuk investasi itu apa kepentingannya? Apa yang menjadi latar belakang keputusannya? Kenaikan harga. Oke, proyeksi kenaikan nilai propertinya gitu. Kira-kira 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan naik apa begitu. Maka dengan dasar ini maka iklan itu harus beragam, tidak boleh cuma satu. Ini nggak ada finance di sini ya, nggak ada ya. Ini jadi mungkin bagi pengambil keputusan ini ada hubungannya. Jadi kalau Mas Agil minta duit untuk pasang iklan banyak dan kemudian iklannya bermacam-macam, itulah alasannya kenapa harus iklannya banyak. Karena target marketnya berbeda-beda. Oke, maka dari situ. Nah, lalu kemudian faktor pertimbangan berikutnya 18 sampai 24. Ini siapa yang suka beli rumah gitu? Ini adalah orang yang baru nikah. Ini orang yang baru nikah. Maka bahasanya adalah, bahasa iklannya adalah kira-kira apa? Bahasa iklannya. Kalau orang yang baru nikah ditawari rumah, apa kira-kira Mas? Udah nikah belum? Repot ya. Jawab ragu-ragu. Iya caranya. Kalau orang yang baru nikah ditawari rumah, kira-kira orang baru nikah itu apa sih yang ada di benak mereka kalau pengen rumah gitu? Daripada ngontrak mending beli rumah. Daripada ngontrak mending beli rumah, mending uang kontrakannya buat DP rumah. Apalagi bosan dengan pondok mertua indah. Ya.
Jangan ikut mertua. Oke? Biar nggak diganggu. Sudah nikah kok masih ikut mertua gitu. Oke? Atau yang lebih ekstrim gitu. Malam pertama Anda keganggu sama mertua. Anda lagi in the hoy, tapi tidak bisa lepas, tidak bisa teriak histeris. Itu karena Anda masih tinggal di rumah mertua. Segera pindah ke sini gitu. Tahu, tahu kasihan loh, bingung Pak. Ya, jadi, nah bahasa iklannya kayak gitu. Jadi, nah selama ini banyak kan iklan properti kayak gini. Kami menjual, kami menyediakan properti kami. Nah, plenyik siapa yang mau baca mas? Iklan itu harus menggugah orang, membuat orang mau baca dan apalagi mau nge-share. Kalau iklannya rumah kami termurah, dan jujur lah kita sendiri kalau ada iklan kayak gitu mau nggak mas? Tempatkan diri Anda sebagai calon pembeli rumah dan datanglah ke pameran properti. Mau ngambil brosur-brosur di pameran properti? Enggak. Kalau sekarang Anda ngambil karena Anda pengen survei kompetitor. Ya kan? Anda mau ngambil brosur di pameran. Tapi kalau Anda pribadi untuk kebutuhan, mau nggak? Karena sama semua informasinya. Iklan-iklan yang muncul di Facebook Ads, Instagram, iklannya sama semua. Kami menjual DP ringan, ini ringan gitu. Ya betul, ini menjadi unique selling point-nya, unique selling proposition-nya, tapi bukan itu yang membuat mereka membaca iklan. Ingat, kita ngiklan, ini iklan bro. Ya. Kita ngiklan, tujuannya apa sih kita ngiklan, Mbak? Boleh Mbak, bantu kira-kira iklan itu tujuannya apa Mbak? Biar orang tertarik sama produknya. Biar orang tertarik sama produknya. Tujuan akhirnya apa? Membeli. Orang tujuan akhirnya adalah beli. Oke? Lalu kemudian ada tujuan antara, itu adalah tertarik. Tertarik dulu untuk melihat. Tapi ada tujuan pertama. Tujuan paling pertama kalau kita ngiklan apa? Apa kira-kira bro? Memperkenalkan. Oke, itu memperkenalkan masih ada di sini. Apa lagi? Tujuan paling pertama kita ngiklan apa? Orang mau baca iklan Anda. Ini dulu tujuan utamanya. Kalau orang nggak mau baca iklan kita, kira-kira tercapai nggak ini? Tidak. Oke. Makanya kalau ketika ngiklan, ads kreatifnya harus bermain. Bahasanya harus membuat orang mau membaca. Maka biasanya iklan itu dikasih emoticon gitu. Judulnya menggugah gitu. Oke? Lalu kemudian misalnya gitu. Baru 2 hari menikah, pengantin baru ini berantem sama mertuanya. Boleh kan kayak gitu? Lalu di bawahnya kita ngomongin tentang sudahlah, jangan tinggal di pondok mertua indah, itu bukan salah mertua Anda yang salah gitu. Bla 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 sebagainya. Masak direcokin sama mertua, ya salah Anda. Bla 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 gitu. Nah, itu yang membuat orang tertarik untuk membaca iklan, Mas. Kira-kira ada potensi di-share nggak iklan itu? Karena menariknya iklannya ada potensi di-share. Coba kalau iklannya, kami menjual rumah murah, aduh, siapa yang mau baca gitu? Bosen kita ngeliatnya gitu. Coba kalau ngeliat di marketplace properti gitu, sempat nggak baca iklannya? Enggak. Jujur lah. Langsung lihat. Saya waktu cari rumah, nggak pernah baca iklannya. Langsung cari harganya berapa, lokasinya di mana, itu tak yang saya lakukan segitu. Fotonya. Oke. Tapi kalau di iklan Facebook, marketplace, Google Ads, itu yang membuat orang mau membaca iklan Anda. Jadi harus bahasa iklan berbeda. Ya, oke. Sekarang usia 25 sampai 34. Ini adalah sama mungkin orang baru nikah juga, dan ini karakter Mahmud Abbas. Tahu Mahmud Abbas? Mama Muda, anak baru 1. Iya, saya sudah nikah saya mas gitu ya. Istri saya baru 1 anak. Jadi kamu punya pengen nambah? Oh, anaknya maksudnya. Oh gitu. Ya. keinginan selalu ada. 25 sampai 34 itu anaknya baru 1 biasanya. Maka orang yang sudah punya anak 1 pengennya apa sih rumahnya mas? Orang kalau sudah punya anak itu apa sih? Pengantin baru, anaknya baru 1, pengennya apa sih rumahnya begitu? Oke? Kamar, oke 2, oke. Lupakan tentang kamar mas. Lupakan tentang kamar. Kita pamer properti itu selalu lahirnya tuh kamar, desain, arsitek, minimalis, fitur ini. Itu sudah biasa. Orang bilang, oh ya kamar udah cukup. Itu udah semua umum udah tahu itu. Tapi apa yang ada dalam hatinya seorang perempuan yang pengen beli rumah ketika dia punya anak 1? Apa yang ada dalam hatinya perempuan? Sudah nikah mbak? Ya udah jodohin aja. Mbaknya udah? Sudah. Oh, sudah. Coba mundur dikit mbak. Mundur dikit.
Cantiknya kelewatan sekali. Suaminya di sini, Mas. Suaminya di sini loh. Istrimu, Mas? Serius? Aku soalnya. Sulit dipercaya. Mbak, sampai hari ini masih mengakui kalau dia suaminya. Marketing sejati Pak berarti. Bisa Kamu harus belajar sebenarnya. Oke. Apa seorang istri yang sudah punya anak pengen beli rumah itu apa yang bergejolak dalam hatinya? Kalau tadi kan kita udah ngomongin pondok mertua indah, itu udah lupakan itu, udah dipakai sebelumnya. Apa Mas? Lingkungan. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang pendidikannya bagus, oke, mungkin Islami, apalagi Mas? Tukang rumput. Itu kan di luarnya, itu di luarnya. Di dalam rumahnya apa? Ibu-ibu itu mau rumahnya yang temboknya dicoret-coret sama anaknya itu menjadi aman. Itu yang paling disebelin sama ibu-ibu. Punya rumah, rumahnya dicoret-coret. Kenapa itu menjadi masalah? Satu, dia ribet ngurusin anaknya masih bayi karena anak pertama belum berpengalaman. Kedua, dia belum punya rewang, belum punya pembantu. Maka dia jangan sampai ini kotor begitu. Ya kan? Maka kebayang nggak Mas gitu? Anda jual properti usia 25 sampai 34, Anda berkata kayak begini. Rumah Anda kami garansi 2 tahun, 3 tahun. Coret-coretan di tembok akan kami bersihkan dan kami cat ulang. Apalagi kalau pakai cat yang anti itu ya, kan lebih keren lagi kan gitu. Itu kan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu ini kalau dapat rumah kayak gitu? Rumah Anda selama 3 tahun kami jamin tidak ada coretan di tembok sedikit pun. Kalaupun ada, kami garansi dan akan memperbaikinya itu. Mahal nggak biaya garansi mengecat ulang, Mas? Kan nggak ngecat satu tembok, bagian yang kotor aja kan gitu. Mahal? Murah. Daripada ngasih kulkas, daripada ngasih AC, daripada ngasih ini, ngasih bonus sofa, ngasih bonus ini, itu jauh lebih penting, Mas. Sofa belum tentu sofa yang diinginkan dia kan. Ukurannya, warnanya terpaksa dia terima karena itu bonus gitu. Produsennya. Coba yang ini. Oke. Produsennya tersinggung. Nah, kira-kira kalau kita ngasih kayak begitu satu rumah, ya udah kita kan nanti kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Pengecatan ulang bagian yang kotor itu hanya dilakukan tiap 4 bulan sekali. Berarti kan dalam 1 tahun kan cuma 3 kali. Dalam 3 tahun masa kontrak, berarti kan cuma 9 kali. Habis 5 kilo cat? Nggak juga. Tapi si ibu ini akan bercerita kemana, Mas? Ke teman-temannya. Bercerita ke teman-temannya. Keren gitu. Mantap. Oke, lalu ibu ini bisa Anda rawat nggak? Untuk 3 tahun, 5 tahun yang akan datang akan upgrade properti lagi gitu. Karena selama 3 tahun Anda menjaga hubungan baik ini gitu. Nah, ini cara-cara berpikir yang di luar kebiasaan gitu ya. Karena memasarkan properti harus marketingnya di luar kebiasaan. Kalau pakai kebiasaan, kompetitor kita banyak. Apalagi ngomongin properti syariah. Sudahlah. Properti syariah itu udah lebih banyak nakalnya daripada yang benar gitu. Gitu ya, paham ya gitu. Oke, nah berikutnya sekarang usia 35 sampai 44. 35-44 orang ini berada di puncak-puncak karirnya, puncak-puncak sibuknya. Anaknya 2, anaknya 3 sudah mulai punya pembantu. Oke, dulu nyuci mobil waktu di usia ini, dulu nyuci mobil ngambil ember diisi air dijinjing, bawa busa spon, bawa kanebo. Hari ini, di usia ini, mereka sudah pakai selang yang digulung-gulung, sudah pakai alat semprotan, gitu. Oke, paham? Lalu kanebonya pun sudah bukan kanebo yang 10 ribuan di pinggir jalan. Mereknya sudah S Hardware, Crisbo, dan lain sebagainya. Maka apa yang saya tawarkan ke usia 35 sampai 44 tahun? Oke. Apa kira-kira? Orang 35 sampai 44 tahun ada kemudahan apa, Mas? Ya nyuci mobil, pendidikan tadi. Betul. Terus Apa lagi? dapat nyuci gratis. Boleh nyuci gratis. Oke. Ingat, sedapat mungkin kos itu tidak terlalu memberatkan dari sisi perusahaan, ya. Apalagi kira-kira bisa bilang? Oke. Itu tadi ciri-ciri aja gitu. Ngasih fasum yang bisa menunjang kesibukannya itu.
Fasum yang bisa menunggang bukannya? Misalnya dia misalnya mau nyuci mobil itu dikasih ada fasum kerbos atau Oke, itu boleh jadi pertimbangan. Fasum itu fasilitas khusus itu ya, atau boleh fasum lah. Fasum itu, lihat rumah-rumah elit kayak gitu sebenarnya fasumnya dipakai nggak sih? Jogging track itu dipakai nggak sih? Kolam renangnya pakainya sebulan sekali mungkin gitu. Karena sibuk gitu. Apa karakternya mereka? Usia 35 sampai 44 tahun ini adalah orang-orang sibuk. Oke, sibuk. Lalu kemudian prestis. Orang usia kayak gini suka nunjukin rumahnya ke tetangganya, ke keluarganya, ke temennya. Oke. Itu besok arisan di rumah saya ya. Kumpul di rumah saya. Padahal pengen nunjukin karpetnya. Ngundang keluarganya, iparnya, padahal pengen nunjukin kulkas 2 pintunya. Ngundang siapa datang ke rumahnya, pengen nunjukin kalau dia pakai wallpaper baru. Oke? Pengen nunjukin peralatan masaknya begitu. Maka kita harus sentuh dia dengan apa? Usia 35 sampai 44. Pelayanan. Boleh nggak saya ngomong free design konsultasi desain interior? Konsultasi desain interior, nggak usah ada kata-kata free-nya. Dapat konsultasi desain interior. Itu bisa menjadi daya tariknya mereka. Oke? Apalagi kira-kira gitu. Apa? Bantu saya mikir usia 35 sampai 44 ini yang itu bisa menunjang keegoannya dia, keakuannya dia di mata teman-temannya gitu. Apa misalnya gitu? Ya. Kayak tadi mungkin desain interior, apalagi kira-kira yang membuat mereka merasa terhormat gitu. Membantu mereka untuk merasa terhormat di mata keluarganya gitu. Misalnya dikasih fasilitas boleh minjem atau sewa mebeler ketika ada acara keluarga. Saya ke tempatan arisan, Mas. Izin aku, Mas. Kamu tuh sebagai suami gimana sih, Mas? Ibu ini loh punya karpet berbulu di rumahnya. Pada saat arisan, enak loh dihidukin. Kita hari ini, besok lagi, Mas. Minggu depan kita jadi tuan rumah arisan. Jangankan karpet berbulu, karpet yang belaus saja kita nggak punya gitu. Oke? Maka kemudian kita misalnya ada persewaan karpet berkelas misalnya, karpet berbulu dan lain sebagainya. Nggak usah persewaan, misalnya kita pinjemin lah selama 3 kali misalnya begitu. Oke? Maka pada saat arisan dia cerita nggak? Dia akan cerita nggak sama teman-teman arisannya? Oke? Dan itu bisa jadi Pak Dudin itu menjadi unit bisnis baru. Sewa mebelek. Dia kan pengen kursinya yang bagus. Ya 3 hari kemudian setelah arisan angkut lagi kan gitu. Gitu loh Mas. Itu yang terjadi hari ini gitu. Di kota-kota besar itu kan kayak gitu. Di desa juga kayak gitu. Nah, ini menjadi ide-ide baru gitu ya. Lalu kemudian 45 sampai 54 apa? Apa? Usia 45 sampai 54 kira-kira. Ini adalah orang-orang yang di puncak karir, ada puncak jabatannya gitu. Apa biasanya begitu? Di kelompok usin. Ini mungkin anaknya sudah mulai kuliah, anaknya sudah mulai besar gitu. Apa yang bisa kita bantukan buat mereka begitu? Usia 45 sampai 54. Anda nggak mungkin cerita bonus mobil dan lain sebagainya karena properti lain juga melakukannya, Mas. Membuat diri kita diingat oleh mereka. Usia 45 sampai 54. Apa yang harus dilakukan? Membuat mereka ini orang pejabat nih dan lain sebagainya gitu. Oke? Kalau dulu kan kerennya ada misalnya dipasangi CCTV rumahnya, ini rumahnya supaya aman gitu. Orang pakai CCTV, kita mau pakai apa? Supaya orang menjadi, wih lebih keren ini gitu. Nggak cuma CCTV misalnya gitu. Apa yang mesti kita bantu buat mereka? Ya. Oke, lalu kemudian usia 5, 6, 4 biasanya kan untuk investasi, beli untuk cucunya dan lain sebagainya. Nah, maka berdasarkan ini, teman-teman kan punya namanya morning meeting ya. Tadi pagi ada rapat tadi pagi itu ya. Briefing, morning briefing gitu ya. Nah, ini coba Mas, di morning briefing ini mungkin dibiasakan Pak Dudi teman-teman tiap pagi dikasih sticky notes gitu kan, lalu kemudian ide iklanmu apa? Tiap hari. Ide iklanmu teman-teman nggak ada lontarin ide begitu. Nah, itu nanti menjadi tabungan iklan. Sehingga kamu nanti enak pas bikin es kopinya. Itu yang bikin ya kopinya.
Siapa yang bikin? Mbak. Oke, sendiri kan Mbak? Kadang buntu nggak? Buntu. Ya itu kan tadi malam berantem sama suami kan. Oke. Tapi Mbak siapa namanya Mbak? Sasa. Mbak Sasa, Mbak kebayang nggak kalau teman-teman ini ngasih contoh-contoh ide-ide? Pernah kepikiran sih. Pernah kepikiran? Kenapa nggak disuruh mereka ngasih? Belum. Ya udah. Kalau mereka nggak dalam 1 bulan mereka nggak ngasih 10 ide, bilang ke finansial gajinya potong. Ya itu boleh Mbak. Nggak mungkin Mbak. Semua ide iklan itu adanya di Mbak Sasa, nggak mungkin. Adanya di teman-teman. Mbak iklan itu hanya Anda membuat idenya yang menstimulus menjadi bahasa iklan itu diserahkan ke Mbak Sasa. Tapi idenya boleh dari teman-teman. Nggak mungkin satu kepala punya idenya semua, nggak mungkin. Apalagi Mbak Sasa berkantornya di sini. Dan tiap hari adanya di sini. Tidak perlu jalan-jalan ngeliatin iklannya kompetitor. Mbak Sasa harus membiasakan diri Mbak. Jadi di timelinemu, di Facebookmu, di Instagrammu, suka nggak muncul iklan-iklan propertinya orang lain? Itu ambil Mbak. Copy itu semua. Simpen itu semua. Oke. Saya, salah satu bisnis saya dunia pelatihan. Saya pakai Google Keep. Dan di Google Keep saya ini mungkin sudah lebih dari 200-an iklan-iklannya kompetitor yang saya kumpulkan. Termasuk landing page-nya, website-nya, ini ada semua nih, di sini. Oke. Dan kemudian itu menjadi tempat kami belajar tiap hari. Daripada bikin sendiri, mending nyontek kan. Ya kan pilihannya cuma 2, ATM atau ATP. Amati tiru modifikasi atau amati tiru plak. Itu harus mau Mbak melakukan itu gitu ya. Baca iklan-iklannya orang lain. Kepoin iklannya orang lain. Kalau enggak, akan buntu suatu saat gitu. Apalagi kalau tadi malam Berantem. di kasur. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk bagaimana mendiskusikan tentang ini. Jadi di pengumpulit dulu yang harus dibenerin ya supaya terarah Mas gitu. Kalau sudah kayak gini kan nanti kan dari iklan ini maka nanti data-data yang masuk adalah iklan 18 sampai 24. Oke, tips iklan lagi Mas Agil. Kalau memang nyeting iklan Mas selalu memperhatikan ini dan ini. Jadi di settingan iklanmu di ads itu adalah usianya dari 18 sampai dengan 34. Oke, jangan nulisnya 17 sampai dengan 34. Meskipun 17 tahun itu masuk target marketmu. Anda nulis 17 kayak gini, usia 16, 15, 14, 13, 12 itu kena Mas. Iklan Anda. Karena dia berada di kelompok ini. Dalam dunia IT ini disebut dengan data array, data kelompok, bukan data tunggal. Maka Anda nulis usia 32 tahun, maka usia 41, 42, 43, 44 tetap kena iklan Anda gitu. Karena dia punya kelompok usia, bukan angka usia gitu. Itu keunikannya di Facebook kita. Ya. Gitu ya, Mas Agil ya. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya mengkonversi ini semuanya gitu? Oke, siapa yang selama ini CS online ini siapa? Yang kalau ada nelpon, ada yang nanya, lari kemana mereka? Iklan sudah keluar nih, sudah tayang. Nah, apa di Facebook Ads? 5 orang Pak. 5 orang. Ya. Satu iklan mengarah ke 5 orang Mas. Enggak. Gimana? Udah dibagi. Dibagi? Ya, jadi misal iklan proyek batu nanti ke siapa, yang di Patisadi siapa, yang di Singosari sini ke siapa gitu. Oh, bermainnya wilayah gitu. Iya, tapi nanti di rolling juga gitu. Oke. Perolehan. Oke, di rolling gitu ya. Jadi kalau satu iklan itu ada ngiklan nomor HP siapa yang dipasang, Mas? Berlima itu Pak. Berlima itu gantian. Bukan gantian sih ya. Kan kita sekali ngiklan kan Jadwal. sekali misalnya satu periode itu ada 3 proyek itu diiklankan sekitar 6 iklan. Itu nanti tiap marketing ini akhirnya itu dapat satu bagian satu iklan satu orang, satu iklan satu orang gitu ya. Iya. Dan masing-masing orang ini itu mencesin 3 titik itu, 3 lokasi atau satu-satu? 3 lokasi tapi gantian gitu. Tergantung dia di posisi mana. Soalnya kan kayak di perumahan yang mahal gitu kan, yang batu itu kan nomor yang masuk tentu lebih dikit daripada yang murah-murah gitu kan. Oke. Nah itu nanti perolehan nomornya dia kan juga di rolling juga, biar semua punya kesempatan untuk meng-closing di semua harga. Oke. Lalu teman-teman sendiri, teman-teman yang bagian CS ini itu mengiklan juga nggak sih? Enggak. Oke. Tapi nggak pasang iklan di Facebooknya sendiri, di Instagram pribadinya nggak? Udah enggak. Udah nggak? Dulu pernah. Pernah. Kenapa nggak lagi, Mas?
Ayo sesekali kali. Jarang. Dulu kan di kayak di marketplace Facebooknya itu udah Sudah nggak pernah lagi di Facebook pribadi, nggak pernah mau posting juga gitu. Lebih fokus ke follow up. Follow up. Karena Oh, user yang lama kan kadang per bulannya 1.600. Kalau 5 bulannya sudah banyak tuh nomor. Oke. Yang sebelumnya biar Oke. Oke, nanti akan saya diskusikan dengan Pak Dudi ini deh. Ini karena ada persoalan kebijakan di situ nantinya gitu ya. Oke, baik. Nah sekarang teman-teman terima telepon atau terima WA. Kita fokus dulu. Terima WA, ada yang nanya ke kita gitu, nge-WA gitu. Oke, saya misalnya nge-WA. Yang Mas tipe 56 yang di Batu berapa harganya? Jawabnya gimana? Siapa yang selama ini? Ya, yang CS. sama kita. Mas yang di Batu tipe 56 berapa harganya? Cara jawabnya gimana? Dijawab sesuai pertanyaan. Kemudian kita Contohnya. harganya contoh 700, harga 700 juta Ibu. Rencananya Ibu pengen di harga berapa? Kayak gitu. Oke. Yang lain? Ya, kalau pertama sudah langsung tanya tipe, itu biasanya tak tanya dulu namanya siapa dan dari mana. Kemudian setelah respon baru dijawab sesuai pertanyaan, kemudian diberikan pilihan-pilihan yang lain. Oke, coba simulasikan. Kita simulasi nih ya. Oke. Mas siapa namanya? Dadang ya. Saya masuk ke nomor HP-mu Mas Dadang. Mas, marketingnya Jagatland ya? Coba jawab. Iya Pak, Bu. Oke. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Dari mana? Pertama gini, ya Pak Bu, perkenalkan saya Dadang, marketing dari Jagatland Group. Sebelumnya dengan Bapak atau Ibu siapa dan di mana? Oke. Kemudian setelah merespon nama. Oke, stop. Oke ya. Saya Adin dari Jogja, Mas. Saya lagi pengen nih beli properti di Batu Malang. Saya dapat infonya Jagatland itu keren-keren propertinya di Batu. Itu berapaan Mas harganya, Mas? Baik Pak Adin, salam kenal. Kemudian di bawahnya ini tak sebutin semua tipe sama harga, tapi istilahnya tipe dasar. Kemudian sama harganya semua lengkap, sama keunggulan itu kan di sewa kelola Pak. Jadi tak sebutkan bergaransi sewa kelola, dan harganya, lokasinya seperti ini, dengan apa seperti itu. Oke, Mas, kalau saya ada berapa unit Mas di situ? Kurang lebih ada 140 kalau total. Enggak, ini kita lagi ngobrol sebagai CS dan nih. Ada berapa unit Mas di sana, Mas? Untuk total unitnya kurang lebih 140-an Pak. Oke. Ya, ini saya lagi simulasi ya. Nah, ini dari sini saya banyak masukan nih. Satu, tadi ketika saya tanya, Mas, marketingnya Jagatland ya? Gitu. Jawabnya tadi, apa jawabannya tadi? Kalian? Jawabnya tadi apa, Mas? Kenalkan diri. Saya, oke. Maka itu jawaban mesin. Template boleh ada sebagai CS copy, tapi gaya bahasanya kayak gitu. Oh iya betul sekali Bu, saya marketingnya dari Jagatland. Kenalkan saya Dadang. Dengan Bapak siapa Ibu saya? Ada yang bisa saya bantu? Kenalkan saya Dadang, saya marketing dari Jagatland, bla 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 gitu. Mak, dengan Bapak Ibu siapa begitu. Itu tuh bukan bahasa komunikasi. Itu bahasa apa? Bahasa mesin, bahasa template. Nah jujur lah, kalau kalian digituin gimana coba rasanya? Ini Indonesia bro. Indonesia itu butuh ngobrol, butuh cincai. Coba yang jualan online baju dan lain sebagainya. Harga udah dipasang masih nanya harga kok. Warna udah jelas hijau masih nanya hijau apa? Mbak itu hijau apa? Hijau muda, hijau daun, hijau botol atau hijau teh kuda? Ya itu karakter pasar. Maka Mas Dadang diajak dia ngobrol gitu. Oke, gitu ya. Oke. Mas kalau tipe 56 berapa harganya? Untuk tipe 56 harganya mulai 565 Pak. Oke. Oh Pak Adin, tipe 56 itu memang recommended banget loh Pak. Kamarnya sekian, ada kolam renangnya, tangganya itu Pak, itu spiral tapi sangat European minded gitu. Harganya nggak nyampe segini Bu. Harganya 600 juta sama 628 juta. Saya nyebut 628 juta. Mana? Dengan saya nyebut tidak nyampe 650 juta. Mana yang lebih ringan rasanya gitu?
Tidak sampai. Tidak sampai. Nggak nyampe gitu. Harga kurang lebih itu membuat saya takut, Mas. Harga kurang lebih sekian. Itu membuat saya takut, Mas. Ya kalau kurang. Iya kalau kurang. Kalau lebih gitu. Jadi bahasa tidak nyampe gitu. Itu jauh lebih. Nggak nyampe 700 kok. Padahal sudah ada 688 Mas. Nah gitu Mas ya. Jadi apapun tipe yang dia sebut, dukung gitu. Wih keren banget Bu, tepat sekali Bu ngambil tipe 56 Bu. Itu memang cocok gitu. Ya jadi udah, ini kan mereka closing, kita menggiring mereka gitu untuk kemudian bahwa apa yang dia pilih itu tepat gitu. Jangan lagi lalu kemudian tipe 56 dikasih, rincian tipe 58 dikasih, tipe 62 dikasih juga. Udah semakin lama dia mikir, di mana apa 52 ya? Mana 62 ya? Ya KC-nya cuma 80 juta, ini aja deh gitu. Itu membuat tidak terjadi closing nggak jadinya gitu. Bisa jadi tidak jadi closing, bisa jadi lebih lama closingnya. Lah kita kan butuhnya segera. Gitu ya. Oke. Nah ini nanti kita ngomong kalau di lapangan. Di lapangan beda lagi cerita. Ini baru di telepon gitu. Oke ya. Dia ngomong tadi apa? Tipe 56 gitu. Oke harganya sekian. Mas berapa unit? Untuk tipe 56 ada 12 unit Pak. Oke. Sudah laku 4 unit. Oke. Bu, untuk tipe 56 itu sisa 4 unit loh Bu gitu. Oke. Untuk tipe 56 itu sisa 4 unit Bu. Baru aja kemarin Bu laku 6 Bu. Itu yang ngambil bapak ini. Bapak itu kalau nggak salah pilot deh Pak, satu yang ngambil. Satunya lagi tuh yang ngambil itu dirjen ini loh Pak, begitu. Itu berpengaruh nggak terhadap perusahaan konsumen? Berpengaruh banget gitu. Itu pengaruh itu. Bu, itu tipe 56 Bu, salah satunya yang paling keren Bu tempatnya. Itu posisinya di pojok Bu. Itu akses jalannya enak banget Bu. Dan di depan ibu, itu yang beli Bu, itu mantan Kapolda loh Bu gitu. Itu akan mempengaruhi faktor-faktor keputusan orang untuk membeli gitu. Paham ya? Oke. Jadi selalu kita menjawab sesuatu yang membuat mereka semakin yakin, semakin percaya diri dengan apa yang diputuskannya begitu. Oke. Ya alhamdulillah Bu kita ada 12. Kesannya bahwa 12 itu tidak laku-laku gitu Mas gitu. Sisa sekian gitu loh. Sisa sekian. Boleh nggak saya ngomong? Misalnya nih, saya masih punya 50 gitu. Bu, sisa 50. Jijik banget gitu. Sisa 50 itu kan kesannya nggak laku kan gitu. Oke, gimana caranya biar kesannya ini laku gitu? Tanpa harus berbohong, tanpa harus melanggar syariat agama Islam gitu. Kan nggak boleh bohong. Tinggal 50. Hah? Kalau kamu ngomong tinggal 50 itu kesannya tidak laku Mas. Oke, saya boleh nggak ngomong kayak gini? Bu, untuk tipe 56 kan tadi ada 50 gitu ya. Untuk tipe 56 Bu, di blok A itu tinggal 2 loh Bu. Padahal di blok lain masih ada 48 Mas gitu. Bohong nggak? Nggak bohong saya. Itu namanya memang marketing itu harus lambene lamis lah, melibis gitu. Harus pintar memang. Yang penting tidak boleh melanggar syariat, tidak boleh berbohong. Oh Bu, tipe 56 Bu, keren banget Bu. Untuk tipe 86 Bu, terbatas banget Bu. Tinggal 2 Bu yang di blok A Bu. Kan nggak ngerti dia kalau ada di blok B, blok C, blok D, blok F gitu. Itu caranya. Ngomongnya kayak begitu Mas gitu. Oke, sudah Mas ya. Oke, Mas itu IMB bukan? Ya, IMB udah beres. Sertifikatnya gimana Mas? Coba ceritain. Untuk sertifikatnya nanti nerimanya SHGB. Untuk IMB saat ini masih proses. Oke. Bu, wih keren deh Bu. Memang kalau untuk beli properti Bu, itu memang masalah surat-surat legalitas itu harus pasti Bu. Karena ini untuk masa depan. Ini Bu, untuk sertifikatnya itu apa tadi? SHGB. SHGB Bu. Terus IMB-nya itu on process Bu. On progress. Karena aturan nanti kan kok on process baru kemudian ada penjelasan di belakangnya gitu. Nah, gitu. Jadi cara jawabnya kayak begitu Mas gitu. Jadi selalu ada jawaban yang meyakinkan dia bahwa keputusanmu itu yang terbaik loh. Ya, berapa Mas? Ya, 620 ribu.
Sertifikat legal Bu. Yang malas. Wah, keren Bu. Memang beli properti itu yang pertama harus dicek Bu itu adalah legalitasnya. Bla bla bla. Baru disebutin ini. Mas, untuk pembayarannya boleh cash tempo nggak? Siapa nih? Oke. Jawabannya kalau kayak begitu gimana kira-kira? Ritap mari. Itu membuat saya nggak mau nanya lagi, Mas. Nggak ada lagi pertanyaan. Kita kan harus menjaga terjadi komunikasi terus-menerus dengan calon pembeli ini. Boleh? Ya, saya diskusikan sama saya. Iya, gitu. Nah, berarti jawabannya apa kalau kayak gitu? Boleh nggak Pak? DP-nya boleh, pembayarannya boleh cash tempo nggak? Boleh Pak, maunya berapa tahun? Oke, Ibu, pembeli sebelumnya Bu memang kebanyakan cash tempo Bu. Ini kayaknya memang masyarakat ya, orang-orang sekarang tuh sukanya cash tempo deh Bu, begitu ya. Ibu, kira-kira Bu bisa saya bantu Bu? Perencanaan Ibu kira-kira untuk berapa tahun Bu? Kita ngelayani kok 1 tahun 2 tahun gitu. Itu Mas jawabannya. Jadi selalu bahwa keputusannya itu tepat. Keputusannya itu tepat. Keputusanmu itu tepat Bu. Keputusan itu tepat gitu. Jadi kita udah menggiring dia. Ya gitu. Oke. Gitu ya. Mas, kapan saya bisa lihat lokasinya? Sini kan bisanya kapan Pak? Oke. Ibu kalau mau sekarang pun saya siap ngantar Bu. Ibu mau bawa kendaraan sendiri? Atau kami jemput? Atau kami pesankan Grab sekarang? Gitu caranya Mas. Berani pesankan Grab. Oke. Ibu dari arah mana? Oh, saya dari lokasi kan kita di Batu. Dia ngomongnya di Kediri kan gitu. Jebol juga kita kan gitu nantinya gitu. Oke Ibu. Kalau memang Ibu dari Kediri, saran saya Bu untuk transportasinya, Ibu naik kereta aja Bu. Nanti turun di stasiun ini, nanti saya pesankan Grab Ibu dari sana. Atau Ibu naik travel dulu Bu dari Kediri, nanti turunnya di depan BNS. Nanti Bu saya jemput di sana. Kalau saya pas ada klien lain, Ibu nanti saya jemput saya orderin Grab gitu. Grab 20.000, tapi kan merasa dia dilayani. Merasa dia tuh diuwongke gitu. Itu menjadi faktor penentu keputusan gitu. Oke. Gitu ya? Oke. Mas, selain di Batu ada nggak Mas alternatif lain yang cocok buat saya gitu? Ya, Mas. Butuhnya seperti apa Bu? Oke. Untuk hunian atau Oke. Nggak, tadi dia sudah milih loh Mas tipe 56. Dia karakternya sukanya tipe 56. Oke. Mas, ada nggak Mas alternatif lain Mas di lokasi lain mungkin? Ada di Singosari tuh yang tipenya kurang lebih sama, harganya tidak jauh beda, lokasinya juga tidak kalah strategis. Oke. Udah mulai mendekati jawabannya benar gitu. Oh, Ibu nyari alternatif lain juga Bu? Nggak beli keduanya aja Bu sekalian Bu. Selain di Batu Bu, itu kita ada lokasi di sini. Tapi yang nilai investasinya paling bagus ke masa depan Bu, cuma hanya di Batu Bu. Dia tadi kan nemu iklan kita di Batu. Dia mau nanya-nanya kita, jangan biarkan lagi dia tergoda ke perempuan lain Mas gitu. Sudah yakinkan dia bersama saya gitu. Ada nggak Mas yang lebih ganteng dari kamu? Iya banyak sih Mbak yang Tapi kalau kamu nyari gantengnya, itu belum tentu membahagiakan kamu. Kalau kamu ngomong ganteng, saya mundur. Tapi kalau kamu mau ngomong yang membahagiakan, saya yang paling depan ya. Saya mundur juga. Gitu. Jadi dia ada kegiatan itu untuk berpindah ke lain hati, kekep Mas di situ. Kayak gitu ya. Oke sekarang, Mas yang di tipe 56 di Batu, ada nggak Mas tipe lainnya? Ada. Mau yang lebih besar atau yang lebih kecil? Oke. Bu, di Batu itu kita ada 3 tipe. Ada tipe 52, ada tipe 60. Tapi Bu, tipe 56 itu rata-rata posisinya Bu, itu di posisi strategis. Sehingga Bu, itu lebih enak nanti di penataannya dan lebih enak lihatnya di tampak. Bu, macam-macam Mas. Intinya adalah dia tadi sudah memilih 56. Dia sudah milih di Batu. Dia sudah mintanya cash tempo. Sudah, dukung dia di situ gitu. Jangan lagi biarkan dia berpindah ke lain hati gitu.
Oke. Kecuali dia udah Mas yang 56 kayaknya kurang menarik deh, saya mau yang 60 baru boleh digiring gitu. Ya. Ya kan dia kan naik ini. Tapi kalau 56 dia minta turun ke misalnya 50 gitu atau 52 begitu. Bagus Bu, lihat sampai 52 aja ya bagus Bu, lokasinya juga strategis. Tapi selisih harganya dikit loh Bu. Masih untung 56 Bu kalau dihitung-hitung Bu. Nah, gitu Mas gitu. Paham ya? Kalau naik didukung, kalau turun jangan dibiarkan gitu loh Mas gitu. Ya. Paham ya? Nah, ini cara negosiasi begitu. Intinya satu adalah tidak boleh pakai template yang kemudian membuat orang apalagi template-nya langsung copy paste atau langsung pakai quick reply kayak begitu. Boleh pakai quick reply tapi diedit Mas gitu. Yang membuat orang menjadi enjoy. Oke? Mbaknya sudah nikah, Mbak? Oke. Kira-kira kalau ada laki-laki kayak gini, Mbak. Mbak mau nggak jadi istri saya? Apa yang ada benakmu, Mbak? Langsung ilfil, kaget, potensinya 2. Karena dia memang sudah ngebet juga pengen nikah, maka iya Mas saya mau Mas gitu. Tapi potensi paling besar itu menjadi ilfil, malah takut begitu. Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Virgi. Obsesimu membangun rumah tangga itu seperti apa Mbak? Anak-anakmu akan seperti apa? Masa depanmu, keluargamu akan seperti apa? Coba ceritakan Mbak. Ya, saya ngomong kayak begitu. Lalu kemudian Mbak, hanya laki-laki berkualitas yang bisa mewujudkan mimpi, dan itu adalah saya. Itu membuat perempuan menjadi kelepak-kelepak nggak gitu. Itu caranya Mas gitu. Nah sama, jadi tadi itu harus ada bahasa pengantar yang membuat menjadi mengalir. Yang dicatat yang tadi Pak gitu. Gitu Mas ya. Itu direkam. Oke. Jadi ya, bahasa-bahasanya itu harus bahasa-bahasa yang mengalir ya. Maka saran saya teman-teman, luangkan waktu habis sholat duhur begitu ya. Enggak sebanyak-banyak Mas, 5 menit 10 menit. Carilah di YouTube ya. Ketik di YouTube NLP for Sales. Teknik closing. Cara meyakinkan pembeli. Itu banyak di YouTube Mas beredar. Dan itu biasakan teman-teman nonton tuh 5 menit aja Mas habis sholat gitu. Ya. Kan ini kalau habis sholat pada wirid enggak ya? Ada yang wirid, ada yang enggak gitu ya. Ya dibikin Mas aturan mainnya Mas. Setelah sholat wajib buka HP, buka YouTube dan nonton kayak gitu semua di musola. Jangan di musola Pak. Di masjid, nggak ada wifi-nya. Kenapa? Nggak ada wifi-nya. Oh, nggak ada wifi-nya. Emang nggak boleh kita di masjid ngurusin dunia? Boleh. Zaman Rasulullah kan dibolehkan latihan panah, latihan perang, latihan pedang itu di dalam masjid. Boleh-boleh saja begitu. Oke? Nah, 5 menit 10 menit itu nonton gitu. Itu nanti akan banyak ide yang didapatkan. Ini baru dari mulut saya loh Mas. Kalau dapat tambahan dari YouTube itu semakin banyak ide nggak kalian nih cara menjawabnya gitu. Gitu. Paham ya? Oke. Itu di teknik online-nya cara menjawab pertanyaan. Setelah jawab lalu kemudian apa? Mas yang Mas siapa namanya Mas? Mas siapa ya? Siapa? Iqbal. Jangan juga termasuk sama kayak Mas Dadang juga terima telepon juga. Siapa lagi yang terima telepon? Mas Rizky. Oke, jangan ngelamun Mas. Udah nikah belum? Lupa namanya Pak. Belum. Sedih Pak. Enggak, ngelamun gitu. Bayangkan nikah. Oh, nanti malam udah janjian. Mau kemana nanti malam? Emang nggak punya pacar? Banyak. Oh kamu tahu Mas? Oke Mas Iqbal. Ini tadi saya simulasi dengan Mas Rizky ya. Mas Rizky tadi saya sudah komunikasi dengan Mas Dadang tadi gitu. Oke. Habis ngobrol-ngobrol kayak begitu dengan customer tadi, calon pembeli tadi, apa yang kamu lakukan Mas? Setelah selesai obrolannya, dia misalnya itu, oke, baik Mas Rizky, saya terima kasih atas infonya. Saya coba diskusikan dulu dengan keluarga dan segera saya telepon Mas Rizky kembali gitu. Apa yang jenengan lakukan? Misalkan baik Pak, nanti saya tunggu kabar selanjutnya yang terbaik seperti apa. Oke, bagus. Tapi kurang tepat. Misalnya Adin. Baik Pak Adin, terima kasih atas waktunya sudah diskusi dengan saya. Pak, kira-kira berapa hari lagi Pak boleh saya telepon? Kejar. Kasih waktu dia untuk mikir. Tapi dibatasi.
Ya saya tak mikir-mikir dulu mas. Terus kita di kantor gitu, sini sampai kapan mikirnya gitu. Ya, apalagi kalau perempuan mas, ingat perempuan itu butuh kepastian. Oke, jadi kasih tengah waktunya. Pak, kira-kira tanggal berapa Pak? Boleh Bapak saya telepon lagi? Oke, paham maksudnya? Kenapa kita harus telepon lagi dan janji untuk saling telepon? Karena bisa jadi dia lupa dengan kita. Bahkan tidak lagi diskusi sama tetangganya, sama keluarganya. Bahkan dia mungkin lupa kalau pernah berhubungan dengan kita, Mas. Jadi harus tanggal berapa saya telepon lagi. Tujuannya apa kita telepon lagi? Bisa jadi percakapan tadi diulang-ulang lagi, Mas, gitu. Bisa jadi gitu. Oke, sudah selesai, Mas. Baik, Mas, nanti boleh telepon saya kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Apa jawabanmu, Mas? Baik, Mas Rizky. Boleh nanti kontak saya nanti kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Jawabanmu apa? Tapi apa nanti 2 minggu nanti akan saya telepon dan saya intinya akan saya tanyakan seperti apa nanti selanjutnya seolah setuju dengan keluarga. Oke. Dirubah. Baik, Pak. Berarti tanggal sekian itu langsung, Mas. Cepat ngitungnya, 14 hari dari sekarang. Baik, Mas. Nanti Pak, baik, Pak. Nanti tanggal 14 saya akan telepon balik ke Bapak. Kira-kira jam berapa, Pak? Oke. Dia nanya jamnya. Oke, Mas, boleh teruskan. Baik, Pak, sebelum saya tutup ini nanti saya akan telepon Bapak lagi ke tanggal sekian pada jam sekian. Begitu betul, Pak? Nah, itu jawabannya. Oke. Gitu ya. Ada lagi, Pak, mungkin yang bisa saya bantu? Jangan kita nutup, dia nutup, Mas, gitu. Ya udah Mas Rizky, saya kira udah cukup. Terima kasih atas. Terima kasih sekali Bapak, senang ngobrol dengan Bapak. Ya sudah, baru ditutup, Mas, gitu. Jadi ada janjian dong kapan ketemuan lagi gitu. Kan sama kan waktu mbaknya dulu kan. Ya udah Mas saya tak mikir-mikir dulu. Saya tak sholat istikharah dulu gitu. Masa terus kemudian kita nunggu, ya Allah. Kapan banyak ngasih saya jawaban gitu. Hitung kancing terima enggak. Oke. Ya, oke. Mbak Sasa, saya suka sama kamu. Dan saya kasih waktu untuk mikir 5 menit kemudian. Itu caranya, Mas. Gitu ya. Nah, jadi kasih tengah waktunya gitu. Oke. Kembali ke siapa lagi? Ya, siapa lagi marketing di sini? Renaldi. Oke, Mas siapa namanya? Rinaldi. Mas Rinaldi. Mission. Ini anak-anak sini namanya keren-keren semua gitu. Seharusnya nama Anda sudah meyakinkan untuk jadi closing gitu. Ya. Iya. Nah, Mas Rinaldi, tadi kan sudah selesai bahwa saya akan ngomong lagi 14 hari ke depan sampai ditentukan tanggalnya. Apa yang kamu lakukan, Mas? Yang sudah Iya, yang tadi menyambung tadi. 14 minggu. 14 hari. Oke, tadi kan saya sudah nelpon Mas Rinaldi. Baik, Mas Rinaldi, tanggal sekian boleh telepon saya lagi jam sekian. Udah ditutup nih pembicaraan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Udah tutup ini pembicaraan antara pembeli dan Mas Rinaldi udah tutup. Telepon udah ditutup, WA udah mati. Sekarang apa yang kamu lakukan, Mas Rinaldi? Untuk yang tadi. Iya, sekarang. Apa yang kamu lakukan sekarang? Setelah selesai nelpon, menerima telepon. Iya, nggak ada Pak, cuma sebatas saya nyimpan nomornya sudah. Oke, yang lain? Kan sudah selesai. Oke, ngomong. Yuk, ngapain? Ya, menyatat nomornya tadi Pak ya untuk jangan. Nomornya dia dicatat, tanggalnya ditulis. Kalau perlu Anda punya agenda kerja di sini, tanggal sekian telepon Bapak ini. Jangan cuma dalam buku. Dalam buku iya, tapi di sini juga ada supaya tidak lost. Oke. Ya. Kalaupun pakai buku, maka misalnya ini buku, Mas. Ya, ini buku begitu, maka kemudian di bukunya dikasih tanda. Oke. Semua lembaran yang berwarna kuning itu adalah Telepon. kode untuk ditelepon kembali. Sticky note. Oke. Itu dipakaikan sticky notes supaya nggak ada kebablasan gitu. Gitu ya Mas Rinaldi ya. Oke. Lalu apa saja yang dicatat di sini, Mas? Ayo. Apa yang dicatat di sini? Ya, pertama nomor telepon, nama, kapan waktu hubungin itu nanti. Mas Rinaldi apa lagi? Ketertarikan dia, minat dia. Minatnya dia apa? Harganya berapa? Harganya apa? Pertanyaannya dia apa? Jangan ngadakan masih tersimpan di WA kok. WA itu bisa tiba-tiba error loh. Bisa tiba-tiba hilang loh datanya begitu. Oke?
Karena WA itu punya pihak ketiga, bukan punya kita. Coba kalau kayak kejadian kayak kemarin, tiba-tiba semua akses internet dimatikan sama pemerintah, mampus kita. Makanya itu harus dicatat. Paham ya? Kalau saya lebih ekstrim lagi, di screenshot, lalu kirim semuanya ke email untuk diarsipkan. Oke, paham ya? Oke, sudah tercatat semua. Oke, sekarang kita simulasi. Saya datang ke lokasi, Mas. Ya. Mas apa namanya tadi? Khairuddin. Panggilannya? Udin. Din. Halo Mas Udin. Iya. Ayo maksudnya. Ayo. Udah duduk atau oke. Jemput atau gimana? Kita janjian. Oh. Nah, tadi kan udah tahu ya. Sekarang kita janjian mau ke lokasi, Mas gitu. Ya. Oke. Sudah sepakat tanggal sekian, jam sekian, dan sekarang mau ke lokasi. Halo Mas Udin, saya sekarang udah mau berangkat nih ke lokasi. Halo, selamat siang Pak Adi. Oke. Ada yang bisa dibantu Bapak nanti di mana bisa saya jemput? Oke. Halo juga Pak Adin. Oh, Wah, keren. Pak, kita janjian jam 9 loh, Pak. Bapak udah berangkat dari jam 8 aja. Keren loh, Pak. Saya suka Bapak nih. Kita ketemu di mana, Pak, nanti, Pak? Gitu. Jadi bahasanya tuh ngalir. Oh, Dan siap. muji dia, selalu muji. Oke. Halo Pak Adin. Kita janjian jam 9 Pak nanti ya, ketemu di lokasi Pak gitu ya. Sekarang baru jam 8 dan Bapak sudah berangkat. Keren banget itu Pak. Terima kasih loh Pak. Kita ketemu di lokasi atau ketemu di Indomaret Pak gitu. Ah gitu. Oh ada Mas Indomaret di situ. Ada Pak. Jadi Bapak nanti menuju ke sana, nanti ke Indomaret aja Pak. Lebih gampang Pak kita ketemunya di Indomaret gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Itu caranya gitu. Oke. Nah, lalu tuh coba lagi cara lain gitu ya. Dia nge-WA sekarang. Mas, Sherlock dong. Di Sherlock tuh. Masa nggak boleh Pak? Sekarang dia Sherlock. Lalu kemudian Mas Sherlock dong. Lalu apa yang dilakukan? Sherlock. Gimana Pak Mas? Oke. Gimana Pak? Oke. Jadi, Sherlocknya, ini betul kita Sherlock. Tapi ingat kita selalu adalah orang yang membantu dia. Oke. Bapak posisi dari mana? Oke. Saya dari arah ini. Kirim Sherlocknya. Pak kalau pakai Google Map itu nanti Bapak akan lewat sini. Iya. Dan itu rawan macet dan jalannya gini-gini Pak. Lebih baik Bapak nanti sampai lampu merah ini itu ambilnya ke kanan. Nah nanti Google Map akan memandu Bapak ke sana gitu. Kira-kira itu bermanfaat nggak? Bermanfaat. Dia merasa diperhatikan nggak gitu? Perhatikan. Google Map kan juga kadang-kadang ngawur caranya gitu. Ya kan itu harus selalu diarahkan Mas gitu. Oke? Gitu ya. Oke, Sherlock. Pak, nanti lewatnya sini Pak ya. Ini Pak lokasinya, silakan. Pak nanti kalau di tengah jalan ada masalah, Bapak ada masalah, feel free kontak saya Pak gitu. Itu selalu. Kita kan malasnya itu udah Sherlock, rasanya udah selesai dosa kita. Ya kan? Udah terus lagi. Baik Pak, silakan. Selamat sampai di tujuan. Jangan mau hati-hati di jalan. Itu nggak baik dalam Islam. Selamat sampai tujuan. Kalau hati-hati itu membuat orang tegang di jalannya. Iya kan? Hati-hati Mas. Hati-hati. Tegang. Selamat sampai tujuan itu namanya mendoakan gitu. Kalau hati-hati itu nakut-nakutin gitu. Ya. Selamat sampai tujuan Pak gitu. Oke. Lalu kemudian, nah tadi baik Pak ini lokasinya. Saran saya nanti pas sampai di lampu merah rumah sakit Bapak ambil kanan jangan lurus Pak. Karena kalau lurus itu nanti jalannya agak berlubang, berkelok-kelok. Bapak ambil kanan itu lebih gampang Pak dan nanti Google Map bisa pandu Bapak dari situ. Oke. Kalau ada apa-apa di jalan Pak, kondisi apapun nanti silakan kontak saya Pak. Siap membantu gitu. Itu merasa enjoy bro. Oke, ya. Oke. Yang suka ke lapangan siapa? Ini suka ke lapangan semua untuk ngantar-ngantar pembeli. 5 orang itu Pak. 5 orang. Siapa aja? Saya Mas Slamet, Mas Rinaldi, Mas Dadang, Mas Rizky. Oke, Mas Rizky lagi Mas. Oke, Mas Rizky. Kita udah ketemu di lokasi. Wah, saya parkir kendaraan nih. Saya telinga-celinguk kayak gini. Dan kebetulan banget, kamu lebih telat dibanding saya datangnya gitu. Saya udah parkir, mobil udah mati, saya udah berdiri ngerokok gitu kan. Sorry, ngerokok berarti berdua. Saya nggak ngerokok gitu ya. Saya udah makan permen gitu kan. Makan siomay pakai plastik gitu. Wah, keren banget gitu ya. Oke. Saya udah berhenti di motor lagi pegang HP ini Mas. Oke. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan Mas? Pas nungguin itu Pak.
pernah sih sekali ya waktu itu ke Batu, terus bilangnya misalkan maaf Pak tadi saya telat masih di jalan, terus sudah sampai dari Surabaya jam berapa tadi Pak, kira-kira apa macet atau gimana gitu. Oke. Dia udah nyampe di tempat janjian di depan Indomaret. Lalu kemudian jenengan juga udah nyampe, apa yang kamu lakukan? Enggak. Kamu sudah nyampe, pembeli sudah nyampe, kamu juga baru nyampe begitu. Apa yang kamu lakukan? Apa itu? Ya intinya maaf Pak, saya mungkin terlambat dan datang ke sini. Oke, tidak ada terlambat. Ini justru kami lebih dulu nyampe gitu. Oke, nanti dulu lah. Kami lebih dulu nyampe dan dia barusan datang. Apa yang kamu lakukan? Oh, duluan kita. Berarti selamat pagi Pak. Alhamdulillah sudah sampai ke depan Indomaret. Gimana Pak, ada yang bisa dibantu? Oke, sudah bagus. Cara berpikirnya sudah mengarah ke sana. Tinggal merangkai katanya. Begitu datang, turun gitu kan. Selamat. Pak, ini ya, Pak Adi nih ya Pak ya. Alhamdulillah selamat Pak ya. Alhamdulillah lancar Pak perjalanan Pak ya. Bapak mau minum-minum dulu atau mau langsung ke lokasi gitu? Kan tentunya di Indomaret begitu. Ya, kita duduk dulu Pak, ini santai-santai dulu sebelum kita ke lokasi gitu. Enggak Mas, saya mau langsung ke lokasi gitu. Bisa jadi kayak gitu kan? Iya. Jangan langsung. Oh, Pak Adi, ayo Pak kita berangkat sekarang. Kamu pikir saya nggak capek nyetir gitu? Ya kan? Itu tetap jangan membuat mereka menjadi ilfeel. Gitu ya? Ya. Paham ya? Iya. Oke, berangkat ke lokasi. Pak, oke Bapak mungkin mau duduk dulu. Saya kebetulan bawa minum buat Bapak, silakan Pak. Kan tadi ada kayak gini kan? Saya bawa minum Pak buat Bapak. Jangan bilang saya beli di Indomaret Pak ya. Ambil di Indomaret, Mas kalian permennya masih ada, Mas gitu. Padahal anggarannya nggak ada gitu. Ya udah, selalu bawa kayak gini, yang kecil kayak gini. Jangan yang gelas. Gelas itu maaf kastanya kelas bawah. Orang nanti bisa. Yang kecil kayak gini aja. Ini kan sudah eksklusif banget ini. Oke. Silakan Pak. Gitu. Minum dulu, kayak dulu kan gitu. Gimana Pak? Sudah boleh kita berangkat sekarang? Gitu ya. Oke, sudah berangkat di sekarang. Begitu sampai di lokasi, apa yang harus dilakukan kira-kira? Ayo, yang lain. Ini semuanya cari ini. Udah nih, saya udah masuk di pintu gerbang lokasi, udah kelihatan tuh di depan tuh unitnya yang mau saya tunjukin. Unit contohnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Berpikir jawaban yang terbaik. Tidak ada yang salah bro. Tidak ada yang salah. Kita kan lagi belajar. Oke, boleh nggak semuanya gini? Pak, ini lokasinya Pak. Oke, Pak. Kalau standar K3 kesini tuh harus pakai helm. Waduh. Nah, ya kan? Harus pakai helm apa namanya? Helm safety. Bapak mau pakai atau tidak Pak? Ditawarin. Karena ada yang sadar dengan itu, ada yang malah ribet gitu ya. Bapak, standar kita di sini biasanya kalau meninjau lokasi itu kami harus pakai helm safety. Bapak mau pakai atau gimana? Nggak usah Mas, ribet. Ya udah Pak, ini Bapak pakai topi aja Pak. Pak, ini saya pinjamin payung, agak panas Pak begitu. Itu dia akan merasa dihormati begitu. Kita harus pakai helm apapun alasannya. Bukan karena persoalan safety-nya, itu kita tunjukkan ke dia bahwa inilah bentuk profesionalismenya kita. Jangan terus kemudian Allah merasa nggak helm, repot semua. Itu justru mencerminkan bahwa perusahaan kita ini sering mengabaikan hal-hal yang sifatnya prinsipal gitu. Kita tetap pakai helm dan dia ditawari gitu. Bapak mau pakai atau berapa? Oh enggak Mas, nggak usah, ribet gitu. Misalnya nggak ada apa-apa. Baik Pak. Ya udah, nggak usah jalan di depan. Pak, itu menurut undang-undang nomor sekian, nggak berantem gitu. Ya, tapi kalau dia nggak mau pakai, Pak, saya bawa payung buat Bapak. Kalau mau dipakai, kebetulan panas Pak di sana Pak gitu. Oke, dia mau pakai, ya udah Mas. Biasanya orangnya kalau nggak cowok yang nggak perawatan, kalau cowok perawatan pasti dipakai Mas gitu. Tapi kalau cowoknya nggak perawatan, diambil tapi dipakai dipakai buat tongkat gitu. Nggak apa-apa biarin. Nah sampai itu loh treatmentnya di awal begitu, ya. Paham ya? Ya, nyaman Pak. Nah begitu ngeliat lokasinya, oke. Sebelum nyampe, ini Pak lokasinya Pak. Ini Pak kalau pagi itu sinar matahari dari arah sini Pak. Kalau sore itu sinar matahari dari sini. Jadi rumah Bapak tetap kena sinar matahari tiap hari. Itu tuh menjadi pengaruh. Jangan, mari Pak. Lempar lagi Anda jalannya di depannya dia gitu.
Ya di sampingnya atau di belakangnya gitu. Oke, silakan Pak, ini rumahnya. Ini kalau pagi Pak sinar matahari dari arah sini. Ini ada pohon Pak sebelah sini. Jadi ini memang karena sinar matahari tapi masih agak terlibat dan nggak panas. Kan kalau siang ini Pak, ini karena ada pohon di sini jadi rumah Bapak nggak langsung kena sinar matahari. Itu berpengaruh Mas terhadap keputusan orang lain. Nah ini Pak jalannya Pak, jalan ini nanti, ini jalan komblok nantinya Pak. Bla bla bla, ini lebarnya sekian, jadi kira-kira 2 mobil itu masih bisa lewat Pak. Papasan dengan 1 motor masih bisa. Itu harus meyakinkan gitu. Oh ini jalan apa Mas? Oh, ini jalan Pak, jalan tembus. Bisa lewat mobil? Bisa. Berapa mobil? Bisa. Kayaknya 2 bisa sih Pak gitu. Aku nggak yakin itu loh dengan jualannya gitu loh. WKB bisa. Jadi bahasa kita, gestur kita meyakinkan. Nah ini Pak jalannya Pak, ini nanti jalan ini jalan utama ini Pak, ini jalannya 6 meter. Jadi nanti menghubungkan semua unit dan ini muter Pak jalannya nih Pak. Kira-kira kayaknya karena ini 6 meter, 2 mobil masih cukup lah, ditambah dengan 1 motor itu masih bisa Pak. Itu harus disampaikan kayak gitu. Ini jalannya komblok, itu kalau hujan aliran air dari sini ke sini Pak gitu. Jadi tempat Bapak insya Allah tidak akan banjir. Karena memang ini kami setting memang kompleks ini tidak banjir gitu. Oke. Nah itu Pak di belakang sana Pak itu ada bukit Pak. Ini lerengnya Pak. Karena ini lereng bukit Pak, maka mata air itu cukup 6 meter sudah dapat Pak air Pak di sini. Itu harus diceritakan dan itu berpengaruh gitu. Airnya gimana? Airnya ya, sumur gali, sumur susi, sama pump. Iya orang sudah semua tahu bahwa air bersih itu sumbernya cuma 3, sumur gali, sumur suntik sama PDAM. Udah selesai gitu. Tapi buat orang itu menjadi oh airnya ini kualitas terbaik gitu loh. Pak itu di belakang itu ada bukit Pak. Ini karena itu bukit maka di sini lerengnya Pak. Dan di sini karena lereng bukit Pak, maka mata airnya hanya 6 meter. Bersih Pak airnya Pak. Tapi kalau Bapak pengen di backup juga dengan PDAM, oh boleh Pak. Atau Bapak mau pakai sumur gali, mau pakai itu juga bisa, pakai bisa melayani semuanya gitu. Nah itu harus diceritakan Mas gitu. Paham ya? Oke. Nah karena sumurnya di sini Pak, maka safety tanknya di sana Pak. Kan syarat kesehatan kan minimal 10 meter Pak. Itu diceritain semua gitu. Bisa jadi hal-hal itu dia nggak tahu, tapi karena kita sampaikan jadi jelasin di situ ya. Kalau anunya Mas safety tanknya di mana Mas? Ini gambarnya Pak ada di sini Pak. Nah, jadi ada hal-hal yang kalau Mas di gambarnya kan safety tank di sini ini sumur. Oh ya betul Pak. Ini Pak sumurnya Pak di sini Pak. Safety tanknya di sana Pak. Ini ke sini Pak. Itu jaraknya Pak 12 meter lebih Pak. Sudah memenuhi syarat kesehatan Pak gitu. Dan itu posisinya di sana Pak. Itu batu, itu tanahnya tanah keras Pak. Di sini tanahnya tanah hitam. Loh, kok bisa beda Mas? Kebetulan dulu di sana memang Pak itu dulu bukit yang dikeruk, yang di sini Mas sudah ada. Waduh. Lambe ini bakul loh. Jadi hal apapun informasinya itu harus selalu diselipi dengan bahasa-bahasa jualan dan promosi. Paham? Oke. Nanya dia. Mas ini pondasinya batu apa? Jawabnya gimana Mas? Ini pondasinya batu kali, diambil dari Lumajang. Boleh. Kenapa harus batu kali Mas? Karena strukturnya lebih kuat Pak. Dan kita tidak ingin kualitas bangunan kita. Udah pintar. Tularkan kepintaranmu kepada orang lain. Ya. Kepintaran itu menular, Mas. Kebodohan juga menular gitu ya. Jadi itu harus disebarkan ke teman-teman yang lain. Maka tiap hari lakukan kayak gini. Kemarin di lapangan kamu ketemu kasus orang nanya tentang batu pondasi dan kamu gelagapan jawabnya, share kepada temanmu. Kemarin ada nanya loh tentang batu pondasi begitu. Share di board meeting. Lalu kemudian itu menjadi catatan bagi kita semua. Ya Pak, ini batunya kita menggunakan batu kali Pak. Kami memang lebih prefer menggunakan batu kali karena di sini tanahnya cenderung lembab. Nah, dan dalam di catatan kami memang batu kali itu kalau tanah lembab itu jauh lebih kuat. Ya. Beda loh, batu kali dan batu gunung itu beda loh peruntukannya gitu. Betul Pak ya? Kalau batu kali di tanah yang lebih lembab, kalau batu gunung itu di tanah yang lebih keras gitu. Itu beda. Berpengaruh itu. Ya. Kalau Anda menguasai properti sampai sedalam-sedalam itu tambah yakin nggak? Yakin Pak. Tambah yakin. Batu pondasinya apa Mas?
Sebentar Pak. Apa ya Pak informasi? Ini batu kayu apa batu apa Pak? Ya Allah, marketing goya kayak gitu loh. Ya. Sepertinya sih batu kali Pak. Gitu, harusnya sih batu kali Pak. Ya. Ini tapi kok beda ya Pak? Harusnya sih batu kali Pak, tapi kok ini kok Pak ada batu bata satu ya. Ya Allah. Standar kami Enggak. Jadi ingat, jangan kita beranggapan bahwa semua orang itu ngerti tentang properti. Lalu kemudian muncul bahasa standar kami. Ya betul, itu standarnya jagat, tapi apa alasan dibalik itu? Yang enak dan gampang dicerna oleh pembeli. Pokok standar ngono lah. Oke, jangan. Oke, apa? Kita simulasi lagi. Sudah selesai nih diskusi ya. Sudah selesai diskusi. Lalu kemudian orangnya udah mau pulang. Apa yang kamu lakukan? Udah mau pulang nih. Sudah selesai kunjungan lokasi. Dia mau pulang. Terus ngapain? Semoga cocok. Nanti barangkali kalau sudah cocok ya lokasinya hanya sekian menit. Oke. Ini nomor rekening kami Pak. Oh. Baik Pak. Ini sudah Pak ya? Ada cukup Pak kira-kira? Cukup informasinya? Baik Pak. Terima kasih atas kunjungannya Pak Adin. Saya boleh Pak minta Bapak ngisi formulir ini. Ini sebagai bukti kunjungan Bapak ke sini dan ini bentuk laporan saya ke kantor. Ambil lagi alamatnya, tulis alamatnya, tanggal berapa dia datang. Ngasih nomor telepon kan mereka baru WA-nya kita dapat tuh. Ya. Pak mungkin ada nomor telepon lain Pak yang bisa hubungi sewaktu-waktu ke Bapak begitu. Terus jadi kan ngasih nomor telepon istrinya. Nomor istri ke ya kan, nah, itu harus ada form itu pernah berkunjung dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih sudah ngisi formnya Pak. Kira-kira dalam 2-3 hari Pak boleh saya telepon Bapak lagi untuk tindak lanjutnya. 2-3 hari. Nah, gitu caranya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan satu teman-teman. Oke.